ini aku pakai ND filter yang nomor 8 cuy. Kenapa aku pakai nomor 8? Karena jadi buat kalian yang mau milih ND filter, kalian sesuaikan aja sih sama cuaca di daerah kalian. Teman-teman lihat nih motion blurnya tuh, rumput-rumputnya ya, kayak kerasa kenceng banget padahal pelan aku nih. Yo guys, jadi hari ini aku mau ngasih settingan GoPro aku semenjak aku pakai si ND filter ini ya. Jadi settingannya itu berubah, enggak settingan yang seperti biasa aku pakai yang pernah aku sepil. Jadi settingannya itu ini cuy. Nah buat teman-teman yang mana tahu yang baru beli ND filter dan bingung cara biar ada motion blur itu gimana, ini cocok banget video kali ini guys. Oke, kita lanjut. Untuk resolusinya aku di sini pakai 4K 30 fps. Nah, kenapa 30 fps? Nanti ada alasannya cuy. Lanjut lagi ke lensanya, di sini aku pakai super view. Soalnya kalau dia hyper view, dia harus ngaktifin bentar guys. Dia harus ngaktifin 4K 60 fps. Jadi, kalau 4K 60 fps itu otomatis filenya itu bakalan gede banget kan. Dan aku nggak terlalu butuh banget yang terlalu HD banget. Kayaknya udah 4K 30 fps itu udah cukup banget cuy. Karena itu aku pakai super view aja biar penyimpanannya itu nggak terlalu memakan tempat lah ya. Jadi di sini fps-nya aku pakai 30 4K 30 fps. Untuk hyper smooth-nya di sini aku on. Ini ya kalian lihat aja lah, ini pabrikan, ini settingan pabrikan cuy. Tuh duration no limit off ya. Kita lanjut lagi nih ke bagian utamanya. Untuk bagian utamanya di sini bitrate-nya aku standar. Untuk shutternya nih, kuncinya itu ada di shutter. Shutternya di sini aku pakai 1/60. Kenapa bang 1/60? Nah alasannya adalah karena aku di sini pakai 30 fps. Nih, pakai 30 fps. Jadi kuncinya itu fps-nya itu dikali 2. 30 kali 2 kan 60. Makanya itu shutter speed-nya aku pakai 1/60. Kalau misalnya kalian pakai 60 fps, 60 dikali 2 jadi 120 fps. 120. 1/120. Sorry guys. Di sini nih tuh. Jadi kalau ini settingan fps kalian ada di 60. Karena aku pakai 60, karena aku pakai 30 jadi di 1/60. Oke, paham ya? Oke, lanjut lagi. Dan ini kuncinya, dan ini kunci lainnya ada di ISO min-nya. ISO min-nya aku di sini pakai 100 dan ISO max-nya di sini aku 800. Karena ISO min sama ISO max-nya segini, otomatis dia cahayanya bakalan terang banget. Nah, disinilah peran si ND filternya itu sangat penting cuy. Fungsinya itu ya perannya sebagai meminimalisir cahaya masuk ke lensa. Sama contohnya kalau kalian misalnya di siang bolong, terus di terik matahari kalian tanpa kacamata tuh silau banget kan, terus pakai kacamata hitam jadi nggak silau lagi. Nah kurang lebih seperti itu cuy. Ingat ya, jadi kuncinya itu ada di 4 ini. Pertama ada di fps nya, tergantung kalian ambil fps yang apa, jadi settingannya itu mengikuti dari fps nya ya. Nah fps nya 30, jadi shutter speed nya harus 1/60. Nah ISO min nya segini, ISO max nya segini. Buat ketajamannya ini medium, sama warnanya juga aku pakai vibrant. Ini selera ke kalian lagi, kalian terserah mau pakai yang gimana. Kalau aku sih settinganku ini warnanya juga warna yang vibrant biar keluar warnanya. Aku juga nggak paham banget cara-cara color grading cuy, makanya itu aku pakai vibrant aja lah. Kurang lebih seperti itu cuy. Jadi buat teman-teman nih yang mau screenshot, ayo silahkan, aku kasih waktu buat screenshot ya. Tuh. Oke, kita ke bawah lagi. Yo guys. Nah, oke ya, sip ya. Kita lanjut lagi di jalan cuy. Aku mau bandingin antara ND filter yang 8 sampai ke ND filter 32. Apa sih perbedaannya gitu kalau di bawah jalan? Kita lanjut lagi di jalan guys. Nah ini aku pakai ND filter yang nomor 8 cuy. Kenapa aku pakai nomor 8? Karena sekarang ini udah sore, jadi cahayanya itu nggak terlalu silau cuy, nggak terlalu terang lah ya. Cuacanya itu adem cuy. Beda kalau misalnya sama siang atau pagi ini, tergantung. Kadang pagi itu ada yang paginya tuh udah panas, kadang ada pagi yang nggak terlalu panas kan. Ya kan menyesuaikan aja guys. Jadi ini sekarang aku pakai ND filter nomor 8 karena udah sore. Kalau pakai ND filter yang lebih tinggi, ND filter 16 sama 32,
dia bakalan lebih gelap lagi cuy. Pada intinya kalian harus menyesuaikan cahaya situasi kalian guys, cahaya cuaca kalian. Kurang lebih untuk ND filter 8 seperti ini. Nah, aku coba lagi ke ND filter nomor 16 guys. Nah, sekarang ini aku udah ganti pakai ND filter 16 guys. Nah, coba kita bawa jalan ya. Nah, kalau 16 tuh gini, lebih gelap kan dibanding yang 8. ND filter 16 ini cocoknya teman-teman pakai pas lagi cuaca itu nggak yang terlalu terik banget cuy, tapi cuacanya itu terang cuman nggak terik. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya kalian mau ngevlog terus kalian bingung gitu kan mau pakai yang mana, mau pakai yang 8 kah atau yang 16 kah atau 32, kalian pilih aja tengah-tengah guys. Tengah-tengahnya tuh ya di ND filter 16 ini. Kalau aku pribadi kalau misalnya siang aku sering pakai ND filter 16 yang tengah-tengah, soalnya kan aku di bawah jalan nih. Apalagi sekarang di Riau ini cuacanya itu kadang hujan, kadang terang, kadang cerah, intinya berubah-berubah guys. Makanya itu aku ngambil yang ND filter 16, soalnya cuacanya berubah-berubah. Jadi ya daripada ribet mending aku pilih aja lah 16. Jadi buat kalian yang mau pakai milih ND filter, kalian sesuaikan aja sih sama cuaca di daerah kalian. Nih aku selip ya, tuh motion blurnya kerasa jadinya cuy. Jadi ini adalah ND filter 16. Untuk settingannya ini sama aja, nggak ada yang kuubah. Jadi kalau misalnya kalian ganti ND filter 16, 32 atau 8, kalian nggak perlu setting-setting. Waduh, kalian nggak perlu setting-setting untuk si GoPro nya, kayak FPS nya, ISO min dan ISO max nya itu nggak perlu diubah-ubah lagi guys. Tuh, jadi ini lebih kalem sih ya. Aku nggak tahu nih kalau misalnya sore-sore bakalan gimana cahayanya, bakalan gelap banget atau enggak, aku nggak tahu nih guys. Jadi aku juga sekalian pengen lihat juga sih, aku belum pernah nyoba soalnya. Aku cuma tahu teorinya doang. Jadi kali ini aku mau praktek untuk diri aku sendiri dan buat teman-teman yang nonton nih. Sekarang ini masih jam berapa ya? Sekarang jam 5:38 cuy. Sorenya yang adem ya, sore-sore yang nggak terik. Kalau jam 3, jam 4 itu masih dibilang cahayanya masih terik guys, masih terang lah. Jam-jam segini udah mulai teduh, adem, udah mulai terbenam soalnya ya mataharinya. Jadi buat ND filter 16 kayaknya kayak gini aja. Kita coba lagi ke ND filter 32 yang paling atas ya, yang paling gelap nih. Kita cobain cuy. Nah, sekarang aku udah pakai ND filter yang nomor 32. Cahayanya lebih gelap guys. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Ini gelap cuy. Tapi nggak tahu ya ini segelap apa ya kalau di konten. Jadi untuk ND filter yang 32 ini cocoknya teman-teman pakai di situasi yang lagi panas banget, panas yang terik banget. Cocoknya tuh kalian pakai di panas terik dan luas gitu, yang nggak ada objek-objek kayak pohon dan lain-lain di sekitar kalian. Contohnya tuh kayak misalnya di lapangan, di pantai. Nah itu cocok banget cuy pakai ND filter yang paling gelap ini, yang 32. Tempat-tempat terbuka lah ya, pada intinya ya. Ya nggak harus di pantai atau di mana sih yang terbuka gitu, nggak juga sih guys. Cuma lebih baiknya ya di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau mau dipakai di jalan kayak gini dengan situasi yang bener-bener panas ya cuacanya, itu bagus juga cuy, bagus juga buat teman-teman pakai ya untuk yang paling gelap ini. Jadi buat ketiga angka ini kalian sesuaikan lagi, kalian pengennya yang mana, pengen yang gelap kah atau yang terang. Sesuaikan sama kondisi lingkungan kalian cuy. Ini kurang lebih seperti inilah ya pakai ND filter yang tingkat ke-32. Aku juga penasaran nih, kira-kira kayak mana nih gelapnya nih. Nih teman-teman lihat nih motion blurnya tuh, rumput-rumputnya ya. Kayak kerasa kenceng banget padahal pelan aku nih. Santai-santai doang.
Nah, kurang lebih seperti ini lah ND filter 32. Aku seringnya pakai ND filter yang 16 sih guys. Kalau misalnya pagi cuacanya itu nggak terlalu terang-terang banget, aku pakai yang 8 biasanya. Pagi atau sore sih, pagi atau sore aku selalu pakai yang angka nomor 8. Nah, cakep ya. Aduh, aku jadi penasaran nih, gak sabar aku mau ngeditnya, cok. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk ND filter aku pakai ND filter dari Telesin. Ini harganya 300 ribuan. Ya masih terjangkau lah ya. Enggak yang mahal-mahal banget. Cuman untuk kayak lensa kayak gini doang ya, untuk biar gelap kayak gini ya mahal sih kalau dikategorikan untuk sekelas kaca penggelap doang. Untuk aku pribadi itu lumayan mahal sih guys. Tapi nggak nyesel kok, nggak nyesel sama sekali pakai ND filter kayak gini. Malah konten kalian tuh jadi lebih asik, jadi enak dilihat guys. Kalian santai-santai itu kerasa malah kayak ngebut. Itu yang bikin asiknya guys. Jadi gimana teman-teman, buat sore-sore kayak gini kalian lebih suka yang 8, 16 atau 32? Kalian komen aja ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas dan kalian mau bertanya, tanya aja di komen cuy, nanti aku jawab. Ya sepertinya konten kali ini sampai di sini dulu, kurang lebih seperti ini. Ya semoga jelas ya, semoga teman-teman paham semuanya dengan apa yang aku sampaikan ke kalian. Thank you banget ya guys yang udah nonton sampai habis. Yang baru datang jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Sampai jumpa lagi di konten aku selanjutnya. See you guys.